Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan beragam pesonanya. All Trader, kalau Anda berkunjung ke Ranah Minang, pasti yang diingat adalah pesona wisata alam, wisata kuliner, budaya, dan juga tradisi yang melekat di masyarakatnya. Salah satunya olahraga tradisional pacu jawi. Seperti apa keseruan olahraga tradisional yang satu ini? Dari kota Payakumbuh, inilah olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Pacu jawi merupakan olahraga tradisional asal Sumatera Barat. Dulunya pacu jawi dilakukan oleh para petani dan masyarakat sekitar untuk mengisi waktu luang seusai panen. Namun kemudian menjadi tradisi turun-temurun yang terus dilakukan hingga sekarang. Nah, berbeda dengan karapan sapi yang menggunakan media tanah yang datar, kalau pacu jawi ini menggunakan media sawah yang basah. Nah, seperti apa sejarah lebih lengkapnya olahraga tradisional yang satu ini dia untuk Anda. Traders, bangsa Indonesia diberikan anugerah yang begitu luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa, mulai dari sumber daya alam, keberagaman tradisi budaya, dan masih banyak lagi lainnya. Salah satu provinsi yang dikenal oleh seluruh masyarakat di tanah air sebagai destinasi wisata, keunikan adat istiadat, kuliner, hingga situs sejarahnya adalah Provinsi Sumatera Barat. Selain tersohor bagi para turis domestik dan mancanegara, di provinsi yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, ternyata juga dikenal memiliki permainan rakyat serta olahraga tradisionalnya. Pacu jawi Batali Sike di Kelurahan Koto Baru, Payo Basuang, Payakumbuh Timur. Apabila dibandingkan dengan olahraga tradisional yang sejenis yang berasal dari Madura, Jawa Timur, yaitu karapan sapi, maka perbedaan mendasarnya adalah arena atau tempat penyelenggaraan lombanya. Jika karapan sapi dari Madura menggunakan lapangan sebagai venue atau lokasinya, maka untuk lomba pacu jawi memakai area persawahan sebagai tempat perhelatannya. Nah, All Traders, itulah sekilas mengenai olahraga tradisional pacu jawi dari Sumatera Barat dan juga sekaligus perbedaannya dengan karapan sapi dari Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur. Namun, untuk lebih mengenal lebih mendalam mengenai tradisi permainan anak nagari di Sumatera Barat, tim Ortrat akan berkunjung ke Kabupaten Payakumbuh. Di sini kami akan melihat secara langsung jalannya lomba pacu jawi, sekaligus bertemu dengan Ketua Persatuan Olahraga Pacu Jawi atau Porwi Kota Madya Payakumbuh, Bapak Syafan Saleh. Selain aktif menggelar berbagai lomba pacu jawi di Payakumbuh, beliau merupakan salah satu tokoh pelestari dan pengembangan permainan anak nagari di Payakumbuh ini, agar kian populer serta mampu mengangkat potensi ekonomi masyarakat juga wisata. Pacu jawi Batali Sike ini di Payakumbuh hanya satu-satunya di Nusantara ini. Sejarah lahirnya pacu jawi ini dahulunya orang tua-tua kita itu mempunyai sawah yang luas-luas. Jadi dia menggarap sawah atau membajak sawah itu memakai sistem arisan. Nah, sistem arisan inilah yang nanti berkembang gitu kan, berkembang karena satu bidang sawah atau satu hamparan sawah itu dikerjakan bersama-sama oleh pemilik sapi-sapi pembajak sawah. Nah, jadi dibajaklah sawah ini secara bersama-sama, yang pada akhirnya sudah dibajak sawah ini kan, yaitu dia ada di sike namanya. Sike itu sama dengan sisir. Bahasa Indonesianya sisir, jadi untuk menghaluskan lumpur-lumpur sawah itu. Perbedaan pacu jawi yang di Batu Sangkar, itu sapinya di Batu Sangkar sapi pejantan, semua yang dikebiri.
Kemudian sapi di Payakumbuh semuanya betina, sapi produktif. Kemudian di Payakumbuh ini pacu jawinya yaitu dilombakan. Kemudian yang ketiga, pacu jawi di Payakumbuh ini sapinya berlari dengan jokinya berlari dengan sapinya. Nah, itu nilai nilai itu pertama masalah kebudayaan, ya, kebudayaan orang Payakumbuh itu tetap kita lestarikan. Jadi nilai-nilai budaya di sini sangat diperhatikan gitu. Ini dia salah satu sapi yang akan digunakan untuk lomba pacu jawi. Dan yang menarik di sini adalah tradisi marosok atau tradisi tawar-menawar, proses perdagangan yang dilakukan para penjual dan juga pembeli untuk sapi yang digunakan lomba pacu jawi. Seperti apa? Kita simak selengkapnya. Traders, setelah mengetahui bagaimana sejarah muncul dan lahirnya olahraga tradisional pacu jawi di Payakumbuh, Sumatera Barat ini, ada hal penting lainnya yang perlu kita telusuri, yaitu proses jual beli dan sekaligus memilih jawi atau sapi untuk lomba. Untuk memperoleh informasi penting ini, kami menuju Pasar Tengah di Payakumbuh untuk melihat secara langsung tradisi unik transaksi jual beli sapi pacu jawi yang disebut dengan marosok atau juga baroso. Tradisi marosok yang saat ini telah dimasukkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah perdagangan teranak atau ternak yang dilakukan oleh penggaleh taranak di Minangkabau. Proses jual beli hewan ternak ini dapat ditemukan hampir di setiap sentral ternak di Sumatera Barat, di mana keunikan tradisi ini terletak pada proses tawar-menawar harga melalui aktivitas gerakan tangan penjual dan pembeli yang dilaksanakan di bawah kain sarung. Ya, memang betul, nggak hanya di Payakumbuh ya. Sumatera Barat itu pada umumnya kita dalam trading atau jual beli sapi itu pakai sistemnya namanya maroso. Atau orang luar juga bilang baroso. Nah, untuk kegiatan baroso itu biasanya kita lakukan antara kita sesama-sama pedagang. Ya, prosesi maroso itu biasanya kita memakai media. Biasanya ada yang memakai kain sarung, ada yang memakai handuk. Biasanya kita maroso itu di bawah kain sarung atau di bawah kain handuk. Nah, dalam proses itu kita maroso itu jelas kita tawar-menawar ya. Yang jelas selaku pedagang nanti buka harga atau kasih harga sama calon pembeli. Calon pembeli pun juga menawar. Nah, kalau ingin tahu lebih detailnya gimana marosonya, mungkin kita butuh satu lagi teman untuk mempraktekkan bagaimana cara maroso. Nah, untuk pemilihan sapi di sini banyak cara yang bisa kita lakukan. Mulai dari tahap pemilihan jenis sapi yang akan kita lakukan nanti, termasuk juga dari ciri-ciri fisik yang dari turun-temurun telah kita pelajari dari tertua-tertua kami gitu. Yang jelas biasanya untuk dalam pacu sapi ini kita memilih, perlu kita ketahui untuk pacu sapi di Payakumbuh itu kita pakai sapinya betina. Berbeda kayak yang lain itu pakai sapi jantan, tapi kita betina. Nah, untuk memilih sapi di pasar Payakumbuh ini kita mempunyai banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita memilih sapi yang jelas posturnya itu bagus. Nah, ciri-ciri dari postur bagus itu mulai dari kaki itu memang tegap karena nanti akan kita gunakan untuk lari. Proses negosiasi di dalam tradisi marosok ini artinya meraba, dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, di mana setiap penawarannya menggunakan jari tangan sebagai isyaratnya.
saat bertransaksi atau transaksi berhasil, tangan mereka saling melepaskan dan selanjutnya uang dibayarkan dan pembeli pun membawa sapi yang dibelinya. Nah, all traders, di balik tradisi marosok atau negosiasi jari ala pedagang ternak Minangkabau ini, ternyata memiliki potensi ekonomi yang begitu besar bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan Wakil Rakyat, Nurholis Datuk Bijo di Rajo. Ini merupakan salah satu sumber ekonomi dari masyarakat Kota Payakumbuh dan 50 kota dan Sumatera Barat pada umumnya. Dan kita ketahui memang sebagian besar dari masyarakat Sumatera Barat ini memang hasilnya adalah dari pertanian. Lebih dari separuh masyarakat Sumatera Barat masih bergelut di bidang pertanian dalam arti yang luas, termasuk bidang peternakan ini. Jadi kami dari Komisi 2 sebetulnya, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, termasuk fokus memperhatikan pertanian ini di Sumatera Barat, khususnya peternakan ini sendiri. Jadi kita lihat di sini sapi-sapi ini selain dari diperdagangkan untuk bakalan, untuk induk, dan juga dijadikan sebagai ternak peliharaan di rumah dan juga sebagai untuk ternak yang dilombakan atau yang biasa dikenal dengan pacu jawi. Nah, pacu jawi ini salah satu olahraga tradisional masyarakat yang perlu kita kembangkan dan kita lestarikan untuk menarik dan selalu masyarakat antusias untuk memelihara ternak dan mengembangkannya untuk perekonomian, menambah income keluarga di Sumatera Barat. All trader, kita sudah menyaksikan keseruan lomba pacu jawi yang diikuti oleh masyarakat di sini, dan juga kita melihat tadi bagaimana perlombaan ini bukan dimenangkan oleh sapi yang tercepat, melainkan ada penilaian-penilaian lain dari 3 juri. Tapi apa sebetulnya filosofi dari pacu jawi ini sendiri? Yuk langsung aja kita tanya tokoh masyarakat Kota Payakumbuh. Traders, olahraga tradisional lomba pacu jawi Batali Sike yang digelar di Kelurahan Koto Baru, Payo Basuang, Payakumbuh Timur ini dalam perhelatannya tidak hanya sekedar lomba saja. Berbagai tradisi budaya dan kesenian khas daerah Minang juga menghiasi dan selalu ditampilkan setiap akan dimulainya kegiatan pacu jawi. Seperti halnya tarian gelombang yang merupakan tarian penghormatan untuk tamu. Mengiringi tarian gelombang tersebut, biasanya juga ditampilkan beragam alat musik tradisional khas Minangkabau, seperti talempong. Alat musik tiup yaitu bansi dan serunai, kendang, dan tak ketinggalan tasa atau rebana. Tak ayal, iring-iringan alunan kelima alat musik tradisional tersebut mengundang perhatian masyarakat untuk datang dan sekaligus membawa kemeriahan prosesi upacara jelang dibukanya event lomba pacu jawi. Setelah melalui rangkaian prosesi seni dan budaya yang ditampilkan, selanjutnya para peserta lomba pacu jawi menunjukkan kebolehannya dengan memperlihatkan sapi-sapi tunggangannya yang telah dihias. Selanjutnya, mereka secara beriring-iringan melakukan parade atau mengikuti atau berjalan di rombongan penari untuk dibawa ke venue atau lokasi lomba. Rangkaian upacara kedatangan serta tradisi arak-arakan peserta pacu jawi ini akhirnya ditutup sebuah pertunjukan silek dalam boncah. Silek dalam boncah yang dapat diartikan permainan silat di tengah sawah merupakan seni bela diri Minangkabau yang biasanya diadakan setelah diadakan saat akan membajak sawah atau sesudah panen raya. Kami ini orang pacu jawi ini berada di 50 kota dan Kota Payakumbuh. Kalau dia sudah menyatu itu rasa persatuan itu semakin terasa gitu. Nah itu nilai-nilai apanya juga dari segi ekonomi gitu kan. Dari segi ekonominya
sapi ini sapi produktif. Datang masa kawinnya dikawinkan ini. Dan dia ada masa beranak dan ada masa menyusui. Nah, gitu. Dan nilai jualnya, kalau sapi ini sudah jadi, nilai jualnya sangat tinggi ini, Pak. 2 kali lipat dari penjualan normal gitu. Trader, kalau tadi kita sudah melihat dan juga mengetahui bagaimana sejarah dari olahraga tradisional pacu jawi, sekarang langsung aja kita lihat nih permainan pacu jawi atau lomba pacu jawi yang sedang berlangsung saat ini. Traders, pada perhelatan olahraga tradisional pacu jawi di Payakumbuh sangatlah unik dan berbeda dengan atraksi pacu jawi di tempat lainnya di Sumatera Barat, seperti halnya di daerah Tanah Datar. Meskipun arena lombanya sama-sama menggunakan lahan sawah, namun jenis sapi dan cara bermainnya sangatlah berbeda. Untuk lomba pacu jawi Batali Sike yang digelar di Kelurahan Koto Baru, Payu Basuang, Payakumbuh Timur ini, jenis ternak yang digunakan adalah perempuan, sedangkan pacu jawi di Tanah Datar sapinya berjenis kelamin laki-laki. Untuk cara bermainnya, perhelatan pacu jawi Payakumbuh, joki atau pengendalinya diharuskan berlari mengikuti dan mengendalikan sapinya sejak dari garis start hingga finish. Sementara pacu jawi di Tanah Datar, joki atau pengendali sapi berdiri di atas bajak atau sisir yang ditarik oleh sapi milik peserta. Ya, faktor kesulitannya itu cuma larinya itu. Kita cuma bisa membuat apanya itu, buat jawi tetap larinya stabil. Jadi kita dapat membuat puding buat sapi-sapi itu. Di tempat lain, contohnya di Madura kan larinya di tanah lapang. Kalau di Payakumbuh ya larinya di dalam sawah. Jadi unik. Yang namanya pacu sapi ini kan ya diadakan di setiap nagari kan. Jadi kita mengikuti setiap pertandingan itu. Harapannya ya pemerintah Payakumbuh untuk dapat mensupport pacu sapi di kota Payakumbuh ini. Pemenang dalam setiap lomba ini adalah peserta yang mampu menyelesaikan setiap race-nya dan berhasil finish tercepat. Tidak hanya berhasil menjadi yang tercepat saja, namun para joki, sapi serta bajak atau sisir peserta juga harus lengkap saat mencapai garis akhir lomba. Agar jalannya lomba dapat berlangsung aman, tertib, dan berjalan lancar, serta mengurangi protes dari para pesertanya, di setiap perhelatan menyertakan 3 orang wasit dengan posisi yang berbeda-beda. Wasit pertama adalah juri start, yang dibantu juri pengawas yang berada di tengah arena untuk mengawasi lomba, serta juri pertandingan yang menentukan sah atau tidaknya seorang peserta berhasil menjadi pemenang. Meskipun di tengah arus globalisasi dan modernisasi teknologi yang melanda di berbagai pelosok tanah air, termasuk juga di Payakumbuh, namun keberadaan tradisi badia-badia batuang di kota Payakumbuh seolah tak berpengaruh. Selain diminati oleh anak-anak dan remaja, pemerintah kota Payakumbuh juga sangat mendukung tradisi ini. Bahkan diupayakan agar kedepannya pacu jawi dapat dijadikan sebagai warisan budaya non-benda, serta komoditi-komoditi wisata yang menarik. Ini adalah wujud dari kegiatan pemerintah melalui Dinas Pariwisata melestarikan adat dan budaya. Dan ini kita lihat bagaimana antusias warga masyarakat untuk bisa hadir bersama-sama meramaikan kegiatan kita ini. Dan kita pemerintah melalui Dinas Pariwisata berupaya untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang sudah berjalan sekian lama.
Pemerintah selalu menganggarkan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan ini, sehingga dalam kegiatan sekarang masyarakat kita betul-betul merasa terbantu. Jadi ini upaya pemerintah menjaga dan melestarikan adat dan budayanya. Ya, kita mengenal banyak Pacu Jawi, ada juga karapan sapi tempat lain. Di Payakumbuh ini agak berbeda, namanya Batali Sike. Jadi ya atletnya dengan Jawinya itu bersama-sama berlari, berdampingan dan tidak boleh lepas. Nah, ini sebuah keseimbangan yang kita lihat di kegiatan ini. All Trader, demikianlah keseruan lomba Pacu Jawi di Kota Payakumbuh ini yang memiliki nilai filosofis yang tinggi, menekankan pada nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan hingga menjadi warisan budaya yang turun-menurun. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan budaya Indonesia kita? Cecil Kaswarizona, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di olahraga tradisional selanjutnya. Dari tradisi menuju prestasi.